Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali lagi belajar bertemu dengan Pak Fauji di pelajaran agama di kelas 5. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas pelajaran ke-7 yang berjudul Mari Mengenal Nama-nama Rasul. Di pelajaran kali ini kita akan membahas yaitu tentang nama-nama Rasul. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian sehat semua nak ya, dan semoga orang tua kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah mengenal nama-nama Rasul, tentunya kita mengingat juga rukun iman. Karena beriman kepada Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat, ya, rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul hukumnya wajib, karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Rasul adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah rasul ya sebetulnya banyak. Ada yang mengatakan rasul jumlahnya ada 113 dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya, terutama nabi, ya, nabi tidak terhitung. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Sementara nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Nah, rasul di sini ya yang kita ketahui ada 25 rasul ya. Ya. Kemudian rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Dan mari coba ingat-ingat, Pak Fauji akan menyebutkan satu persatu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu nama-nama nabi atau rasul ya. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya sebetulnya ya. Nah, rasul yang terakhir adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara 25 nabi atau rasul, ada 4 nabi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Daud. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kemudian Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab Al-Qur'an. Di antara 25 nabi dan ada 4 nabi yang menerima kitab, juga ada 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Ulul azmi yaitu rasul yang memiliki kelebihan ya, kelebihan dan ketabahan sehingga mereka diberi gelar ulul azmi. Nah, kalau di pelajaran yang lalu kita sudah pernah mengenal ya kalimat ulul azmi. Siapakah nabi-nabi yang bergelar ulul azmi? Pak Fauji biasanya meringkas supaya kalian lebih tahu atau lebih mengena ya, lebih mengenal, lebih gampang untuk menghafal. Pak Fauji singkat dengan kata nimim ya. Nimim, 1 Nuh, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya. Nah, untuk supaya kita bisa menghafal nama-nama itu, tentunya kita harus mengenal nama Nimim itu sendiri, ya. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita meneladani para nabi dan rasul? Yang pertama adalah selalu berperilaku baik, ya. Berperilaku baik, meninggalkan perilaku yang buruk. Itu ciri bahwa kita mengimani para rasul. Mencontoh teladan rasul, ya. Terutama rasul kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata benar dan berkata sopan, ya, berperilaku baik atau jujur, ya. Kita harus jujur karena para nabi, ya, rasul kita mengajarkan kita untuk berkata benar dan jujur. Kemudian rajin belajar, nak, ya. Rajin belajar, ya. Dengan kita rajin belajar, insya Allah kita akan selalu semangat, ya, dan bisa bekerja keras untuk meraih cita-cita kita, nak, ya. Nah, kemudian harus dapat dipercaya, perkataan kita, perilaku kita harus dapat dipercaya oleh orang lain, ya, karena Rasul selalu mengajarkan itu semua. Kemudian sopan santun, ya, sopan santun, ya, dalam bertindak. Jadi kita kalau ada orang, ya, sesama umat muslim, wajib hukumnya kita sopan santun, menjaga akhlakul karimah. Dengan agama yang lain pun kita harus saling menghormati karena agama kita mengajarkan toleransi. Nah, itulah salah satu teladan-teladan yang harus kita tiru dari para rasul, terutama rasul ulul azmi, ya. Rasul ulul azmi adalah para rasul yang diberikan kelebihan yang luar biasa dan diberikan ketabahan atas segala cobaan-cobaannya, sehingga mereka bergelar ulul azmi. Dalam sejarahnya memang mereka ini mendapatkan cobaan yang sangat bertubi-tubi, tetapi mereka bisa keluar dari cobaan itu dan berhasil menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pelajaran kali ini tidak cukup untuk kalian ambil, namun karena waktu, ya, nanti kalian pelajari kembali di rumah, dibaca-baca lagi, ya, makna-makna daripada Rasul ulul azmi, ya, kemudian juga para rasul. Itulah yang dapat Papa Uji sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.